Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-383. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang-orang itu mengerutkan keningnya ketika mereka melihat, seperti Swandaru, Agung Sedayu pun telah mengurai sesuatu di lambungnya, sebuah cambuk panjang, seperti senjata anak yang gemuk itu. Setiap gembala memang menyimpan cambuk, desis Agung Sedayu. Lalu katanya, memang cambuk ini mempunyai bermacam-macam guna. Orang berkumis itu tidak menyahut, tetapi ia melangkah semakin dekat dan pedangnya kemudian mulai bergetar. Agung Sedayu sadar bahwa orang itu agaknya benar-benar sudah akan mulai. Karena itu maka ia pun harus segera bersiap. Sejenak kemudian, maka orang itu pun telah meloncat dengan pedang terjulur menyerang Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu telah bersiap menghindarinya. Ia meloncat ke samping sambil mengibaskan cambuknya sendal pancing. Terdengar cambuk itu meledak memekakkan telinga. Namun orang berkumis itu pun cukup tangkas. Ia berhasil menghindari dengan suatu loncatan yang cepat dan panjang. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia semakin menyadari bahwa lawannya memang seorang yang memiliki ilmu yang cukup. Dengan demikian, maka ia tidak boleh lengah. Ia belum tahu pasti sampai berapa jauh lawannya memiliki kemampuan. Sejenak Agung Sedayu memandang wajah gurunya, dan wajah itu pun tampaknya menjadi tegang pula karenanya. Orang berkumis itu pun kemudian telah bersiap pula untuk menyerang. Tetapi seperti Agung Sedayu, ia menyadari bahwa lawannya kali ini meskipun hanya seorang, tetapi lebih berbahaya dari ketika pengawas yang hampir saja dikalahkannya itu. Apalagi senjatanya yang lentur itu tampaknya memang sangat berbahaya baginya. Dengan senjata semacam itu pula, anak muda yang gemuk itu berhasil merebut senjata lawannya. Sejenak kemudian, maka keduanya pun segera terlibat dalam perkelahian yang semakin lama semakin seru. Setiap kali terdengar ledakan cambuk Agung Sedayu, di antara kilatan daun pedang lawannya yang memantulkan cahaya matahari yang semakin terik pula. Orang yang menyaksikan perkelahian itu pun menjadi semakin tegang. Mereka seakan-akan telah membeku di tempatnya. Mata mereka hampir tidak berkedip sama sekali. Kedua orang yang berkelahi itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Masing-masing menguasai senjata yang ada di tangannya. Pedang orang berkumis itu berputaran seperti baling-baling melindungi dirinya. Sekali-sekali pedang itu mematuk seperti seekor ular, menyelinap di antara ujung cambuk lawannya. Sejenak kemudian, pedang itu menyambar dengan derasnya, mendatar setinggi bahu. Orang berkumis itu memang benar-benar cekatan.
apalagi dilandasi oleh kemarahan yang memuncak, sehingga seolah-olah ia mendapat tambahan kekuatan untuk mengayunkan pedangnya. Namun Cambuk Agung Sedayu mampu mengimbangi kelincahan ujung pedang itu. Cambuknya berputaran meledak-ledak. Bahkan sekali-sekali Agung Sedayu berhasil menyentuh lawannya, meskipun tidak meninggalkan bekas. Namun sentuhan-sentuhan itu semakin lama menjadi semakin sering, bahkan semakin keras, apalagi setelah Agung Sedayu berhasil menyesuaikan dirinya dengan tata gerak lawannya. Maka sejenak kemudian perkelahian itu pun menjadi semakin cepat. Orang berkumis itu segera menyadari bahwa lawannya bukanlah seorang anak gembala yang sekedar mampu menyombongkan diri, tetapi lebih daripada itu. Maka orang berkumis itu pun menyadari pula bahwa kedatangan ayah dan kedua anaknya itu bukanlah sekedar tanpa maksud. Kalau mereka benar-benar sekedar ingin membuka tanah garapan yang baru, maka mereka tidak akan berbuat sampai sedemikian jauh. Namun pendapat itu ternyata justru telah membuatnya semakin gelisah, sehingga akhirnya tidak ada kesimpulan lain kecuali membinasakan semuanya. Selagi hal ini masih belum didengar oleh lingkungan yang lebih tinggi lagi, ia akan dapat membuat cerita apapun untuk mengelabuhi atasannya. Sedangkan orang-orang lain yang menyaksikan perkelahian itu akan dapat dibungkamnya dengan menakut-nakuti dan mengancam mereka. Mereka pasti akan menjadi semakin ketakutan apabila kepada mereka diyakinkan bahwa apa yang telah terjadi telah membuat hantu-hantu alas Mentawuk menjadi semakin marah. Mereka masih belum kehilangan kepercayaan mereka terhadap hantu. Dengan demikian, maka orang berkumis itu pun kemudian berkelahi semakin garang. Pedangnya berputar-putar dan menyambar-nyambar dengan cepatnya. Namun lawannya pun dapat berbuat lebih cepat pula. Pedang itu sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh Agung Sedayu sama sekali. Swandaru menyaksikan perkelahian itu dengan tegangnya. Namun Kiai Gringsing kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia yakin bahwa Agung Sedayu akan dapat mempertahankan dirinya kalau ia tidak membuat kesalahan. Sementara itu, pemimpin pengawas yang terluka di punggungnya itu masih juga meletakkan ujung pedangnya di tubuh tawanannya. Bahkan kemudian seperti acuh tak acuh dibiarkan ujung pedang itu menyentuh lehernya. Dukun yang terikat itu mengumpat-umpat di dalam hati, apalagi ketika ia melihat pemimpin pengawas itu kini sama sekali tidak memegangi hulu pedangnya. Diletakkannya saja hulu pedang itu di pangkuannya, sedang ujungnya terasa menyentuh-nyentuh kulit lehernya. Tetapi akhirnya orang yang terikat itu tidak dapat membiarkan ujung pedang itu semakin menekan lehernya, sehingga sambil beringsut ia berkata, "Ujung pedang itu menyakiti leherku. Kalau kau bergerak tanpa kau sadari, ujungnya dapat menembus tenggorokan." "Oh, maaf, tetapi aku tidak sempat memegangi tangkainya. Tanganku masih terlampau lemah karena luka di punggung. Agaknya luka di leher memang lebih berbahaya dari luka di punggung. Tetapi apa boleh buat, kalau kau tidak melukai punggungku, maka aku akan dapat menggenggam tangkai pedangku itu. Tetapi sekarang aku merasa sangat malas. Kalau terpaksa ujungnya perlahan-lahan masuk ke lehermu, itu namanya suatu kecelakaan. Maaf."
anak setan!" Orang itu mengumpat, tetapi mulutnya segera terkatup ketika pemimpin pengawas itu justru menekankan ujung pedangnya sambil bertanya, Apa katamu?" Tawanannya hanya diam saja. "Ayo, ulangi." Dukun yang terikat itu menggeleng sambil menyeringai, "Kalau sekali lagi kau mengumpat, aku gores lehermu dengan ujung pedang ini." Sekali lagi dukun itu menggelengkan kepalanya. Dalam pada itu, perkelahian di arena menjadi semakin sengit. Namun ternyata ujung cambuk Agung Sedayu semakin banyak membuat jalur-jalur merah di kulit lawannya, sehingga pada suatu saat darah telah menitik dari luka-lukanya. Orang berkumis itu menggeram. Ia tidak akan dapat membiarkan dirinya menjadi tawanan. Ia tidak mau ditangkap oleh siapapun juga. Kini ia harus menghadapi suatu kenyataan bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan anak muda itu. Apalagi apabila adiknya yang gemuk yang sudah mendapat kesempatan beristirahat itu bersama-sama dengan para pengawas yang lain akan bertindak. Tetapi ia tidak mendapatkan cara untuk melepaskan diri. Ketika ia mencoba memandang orang-orang yang berdiri di paling depan dari lingkaran perkelahian itu, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Ia melihat anak muda yang gemuk itu masih menggenggam cambuknya. Kemudian ketika pengawas yang berpencar, agaknya mereka telah berhasil memampetkan darah dari luka-luka mereka. Dan orang berkumis itu sama sekali tidak mengetahuinya bahwa gembala tua itulah yang telah membagikan obat untuk mereka. Orang berkumis itu kini benar-benar merasa terkepung, meskipun ia tidak dapat dikalahkan oleh ketiga pengawas itu. Namun di pinggir arena itu berdiri ketiganya dan anak yang gemuk itu, ditambah lawannya yang masih segar di arena dengan cambuk di tangan. Tetapi ia tidak boleh menyerah. Apapun yang akan terjadi atasnya, bahkan mati pun akan lebih baik daripada ia dapat ditangkap dan diperas segala macam keterangan yang diketahuinya. Persetan dukun itu! Ia menggeram di dalam hatinya. Ia tidak akan membuka mulutnya kalau ia benar-benar seorang jantan. Ia harus mati pula seandainya aku mati di arena ini. Namun orang berkumis itu masih mempunyai harapan betapapun tipisnya. Seperti dugaan Kiai Gringsing, pedang itu memang bukan satu-satunya senjatanya. Kiai Gringsing yang ada di pinggir arena itu pun menjadi semakin waspada. Semakin terdesak lawan Agung Sedayu, Kiai Gringsing pun semakin tajam mengamati gerak orang berkumis itu. Dalam keadaan yang terjepit dan putus asa, ia akan dapat melakukan sesuatu yang sangat berbahaya bagi Agung Sedayu. Demikianlah, maka kemudian ternyata dugaan Kiai Gringsing itu tidak salah. Setelah orang berkumis itu benar-benar merasa tidak dapat bertahan lagi, maka sampailah ia kepada puncak kemampuan yang ada padanya. Oleh keputusasaan yang tidak terhindarkan lagi, maka ia bertekad untuk berbuat apa saja yang dapat dilakukan. Aku tidak mau mati sendiri. Biarlah kita mati bersama, katanya di dalam hati. Apabila di dalam puncak perkelahian ini beberapa orang di luar arena menjadi korban, itu sama sekali bukan salahku.
Sesaat kemudian, terasa oleh Agung Sedayu, orang berkumis itu mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Dengan sisa tenaganya, ia menyerang Agung Sedayu dengan garangnya. Namun seperti serangan-serangannya yang lampau, maka ia sama sekali tidak berhasil mengenai lawannya. Meskipun di dalam keadaan terakhir, Agung Sedayu pun telah menjadi basah oleh keringatnya. Bahkan nafasnya pun menjadi semakin cepat mengalir. Ia telah memeras tenaganya untuk selalu menghindari serangan-serangan lawannya yang berbahaya itu, dan menahan serangan-serangan itu dengan lecutan-lecutan cambuk yang memekakkan telinga. Namun dengan demikian, ia sudah mengerahkan sebagian besar tenaganya. Dalam keadaan yang demikian itulah, ia harus semakin berhati-hati, karena seperti peringatan yang diberikan oleh gurunya bahwa pedang itu bukan satu-satunya senjata lawannya. Kiai Gringsing pun tanpa sesadarnya melangkah maju. Ia melihat pandangan yang aneh memancar di mata orang berkumis itu. Sejenak kemudian, sekali lagi orang itu menyerang Agung Sedayu dengan sisa tenaganya. Namun ketika cambuk Agung Sedayu meledak dan mengenai pundaknya, ia terloncat mundur. Tetapi pada saat ia berputar menjauhi lawannya, Kiai Gringsing melihat bagaimana ia menarik sebuah bumbung kecil dari kantong ikat pinggangnya. Kemudian dicabutnya tutup bumbung kecil itu. Ketika ia menghadap Agung Sedayu, maka dengan tangan kiri ia sudah siap menyerang Agung Sedayu dengan bumbung itu. Agung Sedayu melihat juga bumbung kecil itu, tetapi ia tidak segera mengerti bagaimanakah cara lawannya menyerang dengan senjatanya yang aneh itu. Semula ia mengira bahwa bumbung itu akan dilemparkannya dengan kekuatan yang melampaui kekuatan manusia sewajarnya, didukung oleh tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya. Karena itu, ia pun segera bersiap untuk menghindarinya, karena ia tidak dapat menduga betapa besar tenaga itu. Maka yang paling baik adalah menghindari benturan dengan cara apapun, karena ia sendiri masih belum berhasil sepenuhnya mengungkap tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya untuk dibangunkan setiap saat di dalam waktu yang hanya sekejap. Sejenak kemudian, ia melihat mata orang berkumis itu menjadi liar. Diedarkannya tatapan matanya ke sekelilingnya. Namun kemudian ia menggeram. "Kalian semua akan mati. Kalian semua yang berdiri di hadapanku. Kemudian akan datang giliran orang-orang lain yang ada di seputar arena ini." Kata-kata dalam nada yang dalam itu telah mendirikan segenap bulu-bulu di tubuh orang-orang yang mendengarnya, apalagi apabila terlihat oleh mereka mata orang berkumis yang menjadi merah dan liar itu. Sejenak ia masih mengacu-acukan bumbung itu. Katanya, "Jangan menyesal, serbuk beracun ini akan membunuh kalian. Aku akan menaburkannya. Setiap butir akan membunuh seorang dari antara kalian." Ancaman itu benar-benar sangat mengerikan. Bahkan Agung Sedayu pun tertegun sejenak. Tetapi akhirnya ia sadar bahwa orang itu tidak hanya sekedar menakut-nakuti, karena orang-orang di dalam lingkaran mereka adalah orang-orang yang selalu bermain-main dengan racun. Karena itu, ia pun segera mengerti bahwa bumbung itu memang berisi serbuk racun yang keras sekali.
Sebentar lagi, orang itu pasti akan mengibaskan bumbung itu, sehingga isinya akan menghambur keluar, berpencar mengenai orang-orang yang ada di bagian depannya. Agaknya ia masih belum akan puas. Ia akan berputar dengan bumbung yang lain dan mengibaskannya pula, sehingga orang-orang yang terkena kemudian akan mati. Gila! Desis Agung Sedayu. Jangan bermain-main dengan racun. Orang itu menatap Agung Sedayu sejenak, namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Nah, ternyata kau pun menjadi ketakutan mendengar ancaman ini. Tetapi apa boleh buat, kau memang harus mati. Kalau ada orang lain yang akan mati pula, itu adalah nasib mereka. Nasib mereka lah yang memang kurang baik pada hari ini. Agung Sedayu memandang bumbung itu dengan wajah yang tegang. Jarak yang memisahkan mereka cukup panjang, karena orang berkumis itu meloncat beberapa langkah surut. Kalau kau mendekat, maka itu akan berarti mempercepat kematian bersama dengan orang-orang di sekitarmu, berkata orang itu lantang. Itu tidak adil, sahut Agung Sedayu. Hanya akulah yang bertempur melawan kau. Kau tidak seharusnya membunuh orang lain kecuali aku. Aku sudah bertempur melawan 3 cecurut itu. Mereka pun harus mati. Kemudian anak muda yang gemuk itu, kau, ayahmu, pemimpin pengawas yang dulu itu, dan orang-orang yang berdiri di sekitar arena ini, yang melihat kecurangan dan pengkhianatan kalian, tetapi tidak mau berbuat apa-apa. Itu pun merupakan suatu kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Agung Sedayu tidak menyahut. Dipandanginya saja bumbung di tangan kiri orang berkumis itu, sedang di tangan kanan masih tetap tergenggam pedangnya. Isi bumbung itulah yang agaknya berbahaya, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, tetapi ia masih belum dapat menebak dengan pasti apakah isi itu. Namun yang pasti, senjata itu mengandung racun. Serbuk racun apapun wujudnya, serbuk besi, baja, batu, atau tulang. Karena itu, maka ia harus berhati-hati. Ia sudah menerima obat memunah racun dari gurunya. Tetapi kalau serbuk racun itu mengenai seluruh atau sebagian besar tubuhnya, apakah ia sempat melumurkan obat itu? Dan apakah obat yang ditelannya sudah cukup kuat untuk menahan racun yang keras dan tajam itu yang tersimpan di dalam serbuk itu? Bahkan seandainya mungkin, untuk beberapa saat ia akan kehilangan kesempatan untuk melawan musuhnya. Demikian juga orang-orang lain. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Ujung cambuknya tidak dapat mencapai jarak antara dirinya dan orang berkumis itu. Dalam ketegangan itu, ia mendengar orang berkumis itu tertawa. Jangan pucat, apakah kau ketakutan? Agung Sedayu menggeram ketika ia memandang gurunya dan Swantaro. Mereka pun berdiri pada jarak yang tidak tercapai oleh juntai cambuk mereka. Hah! Kau akan minta tolong kepada adikmu yang gemuk itu? Desis orang berkumis itu. Jangan coba-coba. Setiap gerak dari siapapun juga akan berakibat gawat. Aku masih memberi kau kesempatan mengucapkan pesan terakhir sebelum aku mengibaskan bumbung ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dilihatnya bumbung di tangan kiri orang berkumis itu. Cepat! Bentaknya.
Kalau kau tidak mau berbicara, aku akan segera membunuhmu. Perlahan-lahan orang berkumis itu mengangkat bumbungnya tinggi-tinggi. Dada Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Tiba-tiba saja ia menjadi gelisah. Sekali-sekali ditatapnya wajah gurunya, kemudian wajah adiknya yang gemuk itu. Diremasnya tangkai dan ujung cambuknya dan bahkan kemudian diacungkannya cambuknya itu sambil berkata, "Tunggu, tunggu sebentar. Apa yang harus aku tunggu?" bertanya orang berkumis itu. "Jangan kau taburkan serbukmu itu dengan cara yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan," berkata Agung Sedayu. "Kau akan membunuh banyak orang di belakangku. Sudah aku katakan, nasib mereka lah yang jelek. Kalau kau tidak menghendaki aku pergi, biarlah mereka yang pergi. Jangan banyak bicara, aku sudah cukup memberi kesempatan kepadamu. Sekarang katakan pesanmu." "Tunggu, tunggu." Agung Sedayu tiba-tiba saja menjadi tergagap. Sambil mengacu-acukan cambuknya, ia berkata, "Aku masih akan berbicara, tidak tentang diriku sendiri, tetapi tentang orang-orang ini." "Bicaralah tentang dirimu sendiri." "Tunggu." Tangan Agung Sedayu menjadi gemetar dan tiba-tiba saja cambuknya terjatuh. Dengan serta-merta, ia memungut cambuknya sambil berkata tergagap, "Aku minta waktu sebentar." Orang berkumis itu tiba-tiba tertawa menyentak. Ia senang sekali melihat Agung Sedayu yang kebingungan. Namun kemudian ia berkata, "Sudah cukup. Aku sudah muak melihat kau. Meskipun sebenarnya aku senang sekali melihat kau ketakutan." Belum cukup. Kau harus memberi kesempatan orang-orang lain ini untuk pergi. Taburan serbukmu akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Apakah kau tidak dapat mengambil cara lain? Misalnya dengan mengumpulkan kami, orang-orang yang akan kau bunuh, dan mengusir orang-orang yang tidak berkepentingan." Orang berkumis itu berpikir sejenak ketika seseorang di pinggir arena bergerak. Ia membentak, "Diam di tempatmu, atau kau dahulu yang mati." Tetapi, minta orang itu. "Kami tidak ikut apa-apa di dalam persoalan ini. Kami hanya sekedar melihat." "Iya, kami tidak bersalah," teriak yang lain. "Biarkan kami pergi. Kami tidak akan mencampuri persoalan kalian." "Iya, kami tidak. Kami tidak." Dan tiba-tiba orang berkumis itu membentak, "Diam! Diam! Kalian sama sekali tidak membantuku selagi aku dalam kesulitan. Sekarang kalian mengemis belas kasihanku. Gila! Itu adalah pikiran gila. Matilah kalian bersama anak muda yang sombong ini, yang merasa dirinya tidak terkalahkan. Sambil menunggu saat matimu, berdoalah agar kau tidak terjerumus ke dalam neraka." "Ampunkan kami, ampunkan kami," minta orang-orang yang berada di pinggir arena. Tanpa mereka sadari, mereka pun mulai berdesak-desakan mencari perlindungan yang satu pada yang lain, sehingga mereka pun justru dorong-mendorong di antara mereka. Menyenangkan sekali. Pemandangan yang paling menarik yang pernah aku lihat. Seorang anak muda perkasa yang ketakutan menghadapi maut, dan sekelompok tikus-tikus yang ketakutan pula saling berdesakan. Namun kini Agung Sedayu sudah tidak menjadi gelisah lagi. Bahkan kemudian ia maju selangkah sambil berkata, "Baiklah, kalau kau sudah tidak mau mendengarkan aku lagi." Orang berkumis itu mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia membentak,
Gila, kau menantang. Bukan maksudku, tetapi kau sudah tidak mau mendengarkan lagi. Apa boleh buat? Orang itu menjadi tegang. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak, kemudian ia menggeram. Bagus, aku memang harus cepat-cepat membunuhmu. Orang itu pun maju selangkah pula. Ia mengangkat tabung serbuknya semakin tinggi, sedang matanya menjadi semakin merah dan liar oleh nafsunya yang membakar dadanya. Nafsu membunuh dan membinasakan lawannya. Orang-orang yang berdiri di belakang Agung Sedayu tidak menghiraukan apapun lagi. Tiba-tiba mereka berlarian tidak menentu, saling melanggar dan berdesakan menjauhi arena. Beberapa orang terjatuh dan terinjak oleh kawan-kawan mereka. Pada saat itulah orang yang berkumis itu siap untuk mengibaskan tabung serbuknya. Ia mengangkat bumbungnya semakin tinggi dan siap mengayunkannya ke arah Agung Sedayu. Ternyata bukan saja orang-orang yang berada di belakang Agung Sedayu, tetapi hampir semua orang di sekeliling arena itu menjadi ketakutan. Mereka merasa bahwa orang berkumis itu akan membunuh mereka semua dengan serbuk mautnya. Karena itu, hampir semua orang berlari-larian, berpencaran tanpa tujuan, asal menjauhi lingkaran yang mengerikan itu. Orang-orang yang hatinya sekecil menir, bahkan tidak sempat lagi melarikan diri. Mereka terduduk di tanah dengan tubuh gemetar. Yang masih tetap berdiri tegak di tempatnya adalah Agung Sedayu, Swandaru, dan Kiai Gringsing. Selain mereka adalah ketiga pengawas yang terluka yang berdiri berpencaran. Sejenak kemudian, di dalam kekacauan yang disuruh itu, orang-orang yang berlari-larian itu masih mendengar suara jerit melengking tinggi. Beberapa orang mencoba menutup telinga mereka sambil berlari semakin kencang. Mereka membayangkan bahwa anak muda yang bersenjata cambuk itu pun kemudian tergolek di tanah dengan tubuh yang hangus kebiru-biruan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.